Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini, di mana Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga saya dapat melaksanakan tugas video tersebut, yaitu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Saya Nurul Inayah dari kelas A program studi akuntansi S1 angkatan 2021 ingin menjelaskan sedikit yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Adapun pengertian dari Pancasila itu sendiri yaitu Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Di sisi lain, pada pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila secara interaktif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun hal-hal yang terdapat di dalam Pancasila yaitu 1. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan bangsa. Yang kedua yaitu Pancasila merupakan suatu nilai yang memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu dengan begitu Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup pada generasi milenial untuk tetap menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu pada zaman dulu nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya dan masyarakat kita. Yang terakhir yaitu nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Dalam proses perumusan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ada sejumlah sidang serta diskusi yang dilakukan. Proses tersebut diawali melalui sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan atau disingkat dengan BPU PKI. Hari lahir Pancasila jatuh pada 1 Juni yang ditandai oleh Presiden pertama kita yaitu Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Korutsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Kouritsu Junbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9.
Adapun implementasi menurut saya yaitu implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk berbangsa dan bernegara, yaitu kita harus mempelajari dan mendalami rumusan-rumusan Pancasila itu sendiri. Sekian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wafaqani Allah wa iyyakum ila thoriqil khair. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.